Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada seluruh jemaat Tuhan SIB City Life Kuala Lumpur. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan di atas rahmat-Nya yang besar, perkenanan-Nya kepada kita sehingga kita boleh bertemu dalam ibadah kita pada hari ini. Saudara-saudara di dalam Tuhan, seperti yang sudah kita maklum bahwa tema besar untuk September hingga Desember tahun ini adalah gairah untuk berimpak. Kita memiliki visi yang perlu kita aplikasikan, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Visi kita adalah menjadi community yang intim dengan Allah Bapa, bergairah dan berimpak di kota, suku dan bangsa untuk mendatangkan kerajaan Allah di segala bidang kehidupan kita. Apakah kita telah menjalani visi dan misi kita? Saudara-saudara di dalam Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan selengkapnya melalui khotbah pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami naikkan pujian dan syukur kepadamu di atas berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan, atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dan atas kesempatan pada hari ini untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa supaya sepanjang kami mendengar firman Tuhan, tolong kami untuk merefleksi diri kami dengan firman Tuhan, supaya nanti kami boleh memberi respon yang tepat, supaya kami dapat membuat keputusan yang sesuai dengan permintaan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bawah tema besar gairah untuk berimpak ini, saya menyediakan sebuah subtema, yaitu gereja teladan. Gereja teladan ini akan saya dasari dalam teks firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca bahagian ini dari terjemahan baru. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat kunci untuk subtema gereja teladan ini diambil dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya akan membaca ulang ayat ini dari dua terjemahan yang berbeza, TB dan EVB. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja,
tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Terjemahan EVB, oleh yang demikian, kamu menjadi teladan kepada semua orang beriman di Makedonia dan Akhaya. Firman Tuhan tersebar bukan sahaja di Makedonia dan Akhaya, malah di serata tempat. Mereka telah mendengar tentang imanmu kepada Allah, maka kami tidak perlu berkata apa-apa lagi. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, subtema gereja teladan pada hari ini bertujuan untuk mendorong gereja Tuhan supaya kita semua memiliki kegairahan agar kita dapat mengimpak kehidupan orang lain melalui teladan kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, untuk menjadi sebuah gereja teladan yang berimpak, saya menyediakan 4 garis besar yang dapat kita nanti aplikasikan atau yang kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Gereja teladan yang pertama adalah gereja yang hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Yang kedua, gereja yang menjadi penurut. Ketiga, gereja yang memberitakan firman. Dan keempat, gereja yang melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mari kita mulai dengan melihat gereja teladan yang pertama, yaitu gereja yang hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Kita baca ulang ayat 2 dan ayat 3 untuk bahagian ini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dalam bahagian ini, kita melihat Paulus mengucap syukur atas 3 hal yang berlaku kepada orang-orang percaya di Tesalonika. Yang pertama, Paulus mengucap syukur karena pekerjaan imanmu. Iman itu mereka dasarkan atas apa yang telah berlaku dahulu, yaitu atas Yesus Kristus yang telah disalibkan, yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus telah mengubah seluruh kehidupan mereka sehingga mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena itu iman disertai dengan perbuatan. Itu yang dimaksudkan Paulus di sini, pekerjaan imanmu. Kemudian Paulus mengucap syukur atas usaha kasihmu. Kata usaha itu adalah kata aktif yang sedang berlaku, di mana kasih mereka bekerja secara aktif pada hari ini, sehingga mereka dapat melakukan apapun juga karena kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Paulus mengucap syukur atas ketekunan pengharapan mereka. Pengharapan adalah suatu yang menjelaskan tentang melihat ke masa akan datang. Dan mereka melihat kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mereka tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Maka Paulus di sini mengucap syukur atas 3 hal. Yang pertama, yang sudah berlalu, yang sekarang bekerja, dan yang akan datang dinantikan dengan penuh kepastian. Saudara-saudara, penekanan saya di dalam bahagian ini adalah gereja teladan yang berimpak adalah gereja yang hidup dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. Iman yang telah bekerja untuk keselamatan mereka di dalam Yesus Kristus. Dan kasih yang bekerja secara aktif pada hari ini. Dan pengharapan yang melihat masa akan datang dengan penuh kepastian di dalam Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan dengan melihat gereja teladan yang kedua. Gereja teladan yang kedua adalah gereja yang menjadi penurut. Dalam ayat 6 kita membaca sekali lagi. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di sini kita melihat ada 2 hal yang terjadi.
Yang pertama, menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dan yang kedua, mereka telah menerima firman itu dengan sukacita di tengah-tengah penderitaan. Saudara-saudara, mereka telah menjadi penurut Paulus dan teman-temannya, kemudian mereka menjadi penurut Tuhan. Ini berarti kesaksian daripada Paulus dan teman-temannya, pemberitaan firman Tuhan yang telah mereka sampaikan, telah memberi keyakinan kepada mereka bahwa ini benar menceritakan tentang Tuhan. Dan kemudian mereka percaya kepada Tuhan dan mereka menjadi penurut Tuhan. Yang kedua, kita melihat di sini bahwa mereka menerima firman Tuhan sekalipun mereka dalam penderitaan. Firman Tuhan itu adalah firman yang memberikan kekuatan kepada mereka, memberi penghiburan kepada mereka sementara mereka mengalami penderitaan. Ini bermakna mereka telah mengambil kesempatan untuk bertumbuh di tengah-tengah penderitaan melalui firman Tuhan. Saudara-saudara, penekanan dan penerapan yang perlu kita ambil dari bahagian yang kedua ini adalah gereja teladan adalah gereja yang menjadi penurut dan menerima firman Tuhan dengan sukacita sekalipun kita mengalami penderitaan. Di tengah-tengah kemelut COVID-19, kita seharusnya menjadikan firman Tuhan kekuatan bagi kita, mendengar banyak firman Tuhan, menerima firman Tuhan, karena kita tahu dari firman Tuhan itu kita mendapat kekuatan. Mari kita lanjutkan dengan melihat gereja teladan yang ketiga. Gereja teladan yang ketiga adalah gereja yang memberitakan firman. Ayat kunci daripada bahagian firman Tuhan pada hari ini diambil daripada ayat ini, ayat 7 dan ayat 8, yang berkata, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Menarik sekali bagian ini, sehingga bagian ini menjadi tema daripada firman Tuhan pada hari ini. Kata sehingga di dalam bagian ini menunjukkan kepada apa yang telah berlaku sebelumnya di dalam garis besar yang pertama dan yang kedua, yaitu mereka hidup dalam iman, kasih dan pengharapan, dan mereka menjadi penurut. Mereka tidak dapat menjadi teladan pada hari ini jika mereka tidak mengalami dua hal di atas itu tadi. Paulus menyebut jemaat ini atau gereja ini gereja teladan atas dua sebab. Yang pertama, firman Tuhan bergema dari antara mereka. Dan yang kedua, iman mereka kepada Allah tersiar di merata tempat. Disinilah terdapat sebuah gereja yang telah memberi impact kepada orang lain melalui teladan mereka. Perkataan bergema di dalam ayat ini bermaksud mereka telah mengeluarkan suatu bunyi yang nyaring, tidak hanya nyaring tetapi jelas, yaitu mereka memberitakan firman Tuhan dengan jelas sehingga orang yang mendengar menerima dengan baik. Saudara-saudara, yang kedua adalah iman mereka kepada Allah tersiar di serata tempat. Orang mendengar tentang iman mereka dan mereka bercerita tentang iman mereka, dan Paulus berkata, sehingga kami tidak boleh mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Apa maksud kalimat itu? Apa yang didengar oleh mereka dan diceritakan kepada mereka adalah benar-benar seperti kenyataan yang ada. Saudara-saudara, mari kita melihat bahagian ini sebagai apa yang perlu dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Gereja itu memberitakan firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu bergema
tersebar dari antara mereka sendiri kepada orang lain. Dan iman mereka kepada Tuhan tersiar di segala tempat. Ini menjelaskan bahwa iman kita kepada Tuhan akan tersiar bersama dengan firman Tuhan yang kita sebarkan. Atau dengan kata lain, apabila kita memberitakan firman Tuhan, itu menyatakan tentang iman kita. Dengan itu, penerapan saya di dalam bahagian ini adalah bahwa gereja teladan adalah gereja yang menyebarkan firman Tuhan dan kabar tentang iman mereka didengar atau sampai atau tersiar di mana-mana. Apakah gereja kita menjadi teladan dalam hal ini? Mari kita lanjutkan dengan gereja teladan yang keempat. Gereja teladan yang keempat adalah gereja yang melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 9 dan ayat 10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Terjemahan EVP berkata, mereka sendiri menceritakan bahwa kamu telah menyambut kami dengan baik apabila kami mengunjungimu dahulu, bahwa kamu berpaling daripada menyembah berhala untuk menyembah Allah yang hidup dan benar. Ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara-saudara, di dalam Tuhan kita melihat ada 3 perkara yang berlaku di dalam bagian ini. Yang pertama adalah mereka menyambut Rasul Paulus dan teman-temannya dengan gembira. Dan kedua, mereka berbalik daripada berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan yang ketiga, kita melihat mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dari surga. Saudara-saudara, mari kita renungkan bersama-sama penekanan dan penerapan yang perlu kita ambil dari bahagian ini. Bahwa gereja teladan adalah gereja yang berbalik dari berhala-berhala dan melayani Allah yang hidup dan benar. Dan mereka tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan ini saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyimpulkan firman Tuhan dengan merangkumi seluruh garis besar yang telah kita pelajari di bawah tema gereja teladan. Gereja teladan adalah gereja yang hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan, yang menjadi penurut dan menerima firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan melayani Allah yang hidup dan yang benar, serta menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara, mari kita melakukan refleksi diri dengan firman Tuhan pada hari ini, dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Saya ada 4 pertanyaan refleksi diri. Yang pertama, adakah saya menjadi teladan dalam iman, kasih, dan pengharapan? Kedua, adakah saya menjadi teladan sebagai penurut dan menerima firman Tuhan dengan sukacita? Ketiga, adakah saya menjadi teladan dalam memberitakan firman Tuhan dan menyaksikan iman saya kepada orang lain? Dan yang keempat, adakah saya menjadi teladan dengan meninggalkan berhala-berhala untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar? Demikian caranya kita berdepan dengan firman Tuhan yang kita dengar. Kita merefleksi diri kita dengan benar supaya kita memberi respon dengan benar. Mari kita memberi respon terhadap firman Tuhan pada hari ini. Saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa mendengar tanpa memberi respon sama saja dengan tidak mendengar. Karena dengan memberi respon, kita sedang mempelajari perkara yang baru. Dan pasti ada perkara yang baru.
Dalam memberi respon, kita juga membuat keputusan untuk berubah. Apakah yang kita harus ubah dari kehidupan kita pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan? Dan dalam memberi respon, kita mengambil keputusan untuk memperbaiki diri kita. Sesuatu yang kurang perlu kita tambahkan. Sesuatu yang perlu dirubah, kita perlu ubahkan. Dan saya mengajak kita memberi respon yang sama kepada firman Tuhan, bahwa saya mau menjadi teladan dengan mengimpak kehidupan orang lain melalui iman, kasih, dan pengharapan, dengan memberitakan firman Tuhan, menyaksikan iman saya, meninggalkan berhala atau hal-hal yang lebih daripada Tuhan, melayani Allah yang hidup dan benar, serta menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan tekun setia sampai Tuhan Yesus datang. Lakukan respon yang sama sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Karena dalam respon itu, kita membuat satu keputusan yang lebih baik lagi untuk kehidupan kita pada masa akan datang, supaya kita menjadi gereja teladan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus akan menerapkan firman-Mu dalam hati kami, dan kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami sebagai gereja secara korporat menjadi teladan kepada orang-orang lain. Kami sebagai gereja secara pribadi menjadi teladan kepada orang-orang lain, sehingga kami boleh mengimpak kehidupan siapapun yang kami temui dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memimpin seluruh jemaat Tuhan SIB City Life Kuala Lumpur sepanjang minggu ini. Dalam keadaan apapun, Tuhan Engkaulah gembala yang baik, Engkau pembela bagi kami, Engkau yang mencukupi kami dalam keperluan. Mereka yang sakit, Tuhan Engkau sembuh. Mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Mereka yang kekurangan, Tuhan cukupi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.